Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab kedua, maqalah yang ke-19 halaman 7. Maqalah itu makalah, bisa nasihat, ya maqalah aja udah ya. Uhiya diwahyukan ila ba'dil anbiya. Ini maksudnya Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya. Jumlah nabi itu lebih dari 100.000 ya. Kalau tidak salah 114.000 nabi ya jumlahnya, ya yang menjadi nabi dan rasul 25 nabi gitu kan. Nah ini sebagian para nabi Allah telah berwasiat, telah mewahyukan. Maksudnya apa wahyunya? A'tini fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Taati aku apa yang aku perintahkan kepadamu, janganlah kalian maksiat kepadaku apa yang aku nasihatkan kepadamu. Kalimatnya ringkas padat, yaitu taat kepada Allah apa yang Allah perintahkan. Seluruh perintah Allah kita harus mentaatinya. Berarti kalau ini nasihat kepada Nabi, juga nasihat kepada kita sebagai umatnya, ya, terutama umatnya Rasulullah SAW. Kita ketahui bulan Rajab ini kan bulan istimewa, ya, bulan mulia. Diantaranya ada peristiwa yang besar, yaitu Isra Mi'raj. Nah, ketika Allah perintahkan, Allah wahyukan kepada Nabi, itu biasanya hanya di bumi saja. Semua nabi itu perintahnya hanya di bumi melalui malaikat Jibril. Inilah istimewa Rasulullah. Allah bukan hanya ke bumi saja, tapi Allah langsung memanggilnya. Itulah ke langit ya, sampai ke satu muntaha bahkan. Ya, ini yang membuat disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah perintahkan kita puasa, cukup turun ayat aja, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah perintahkan zakat juga turun ayat, hanya di bumi saja, yaitu huz min amrin suratul Qur'an tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Perintah haji juga cukup turun ayat, walillahi ala nasi hijul bait man istata ilaihi sabila. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup turun ayat di bumi melalui malaikat Jibril, aqimus sholat, dengan sholat, tapi Allah langsung memanggilnya. Itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Ini perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, juga perintah itu kepada kita umatnya, gitu maksudnya. Ya, taati apa yang aku perintahkan dan jauhi, ya, wala ta'sini apa yang aku nasihatkan. Ya, ai bima da'watuka, apa yang aku dakwakan kepadamu, sampaikan kepadamu, ila ma fi sholaha, semuanya adalah kebaikan. Jadi artinya apa yang Allah perintahkan itu semuanya menuju kebaikan, kebahagiaan. Sholat itu bisa-bisa ya kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kan intinya hidup kita itu bahagia. Walaupun punya uang 10 juta sehari, ya sehat walafiat, ya kan? Yang penting bahagia, daripada nggak punya duit, ya kan? Sakit-sakitan, ya Allah, rumah bocor, maksiat, nauzubillah gitu. Ya. Nah, artinya kebahagiaan itu didapati ketika Allah perintahkan kita taati. Tapi jangan sampai kita menganggap kebahagiaan itu dengan harta, dengan jabatan, dengan pujian, dengan penghargaan atau kekayaan. Ya, bisa jadi kekayaan itu membuat orang sengsara di akhirat. Yaitu misalnya Qarun, jabatan membuat Allah murka, Fir'aun, ya, yang terkenal juga Allah murka. Abu Lahab terkenal sama istrinya Ummu Jamil, terkenal sampai kiamat.
tabat yada abila abi watab. Ya, sampai amrotuhu, bini juga sama tuh, istri bini CS jahatnya. Padahal istri Abu Lahab itu paling cantik, bahkan disebut Ummu Jamil. Ummu Jamil itu ibunya paling cantik di Arab tuh istri Abu Lahab. Tapi Allah melaknatnya. Kenapa? Karena jahatnya luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran itu lebih jahat dari Abu Jahal. Jahatnya itu Masya Allah. Coba aja Bapak Ibu simak surah Al-Lahab itu. Nah, itu kelihatannya ya ganteng, cantik, kaya, terkenal, hebat di dunia. Tapi di akhirat Allah hancurkan, ya Allah ajab. Nauzubillahi min dzalik. Kita enggak pengen itu kan? Ya kan? Yang penting bahagia. Wa nahaituka fima fasada. Apa yang aku larang, Allah larang pasti membuat fasad, kerusakan, kecelakaan, kesengsaraan. Semuanya yang Allah larang, misalnya zina, ya kan, membuat orang penyakit, ya AIDS misalnya. Judi membuat orang miskin, walaupun kaya miskin dia. Apalagi riba membuat orang hidupnya nggak tenang, ya. Apalagi korupsi, semuanya yang Allah larang pasti membuat kerusakan, baik diri, lingkungan atau keluarganya. Nah, mungkin ini ringkas padat, tapi kalau dijelasin panjang ya. Makalah yang ke-19.